Halo, selamat pagi. Apa kabar? Harapan Ibu kalian baik-baik saja ya, dan masih tetap semangat untuk menjalani pembelajaran jarak jauh saat ini. Kali ini kita akan lanjut pada pelajaran PKN bab 2. Bagian B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada perbedaan individu yang memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga perlu ada aturan. Nah, sekarang kita lihat apa sih fungsi aturan itu dalam masyarakat? Ya, antara lain 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Dalam kehidupan sosial, pasti ada norma yang mengatur karena adanya interaksi antar individu dengan individu, atau kelompok. Selanjutnya, dalam hidup bernegara, diatur dengan norma hukum seperti yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1. Nah, pada umumnya norma hukum ini memiliki sanksi. Secara garis besar, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang dilakukan dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan dengan adanya sanksi supaya terwujud keadilan. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Selanjutnya, kita masuk pada nilai-nilai keadilan sebagai berikut. A. Keadilan distributif, artinya pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi. B. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antar warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Penjatuhan hukuman secara ilmiah mempunyai dasar, yaitu yang pertama, pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, penjeraan. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegah kesalahan yang membahayakan. Perlu kalian ketahui, hukuman bagi pelanggar norma hukum itu ada dua. Yang pertama, hukum pidana. Yang kedua, hukum perdata. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri, karena itu termasuk perbuatan melanggar norma hukum juga. Jadi, melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat diperjuangkan karena orang yang melanggar menerima hukuman yang setimpal. Sampai di sini kalian paham ya? Nah, selanjutnya kalian kerjakan tabel 2.3 di buku halaman 53. Di situ kalian tuliskan aturan yang berlaku yang kalian pahami di kehidupan sehari-hari. Kemudian kasih tujuannya, manfaatnya bagi masyarakat,
Kemudian simpulkan. Kalian tuliskan di buku catatan ya. Jangan di buku cetaknya, biar lebih luas bahasanya dan kalimatnya. Sampai di sini penjelasan Ibu. Ibu berharap kalian tetap semangat, jaga kesehatan. God bless you. Terima kasih.